Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini saya akan coba membahas mengenai login ya, mengenai login, cara melakukan login, dan cara menggunakan session. Artinya login dan session. Ya, nanti kita akan coba lakukan. Yang pertama kita lakukan itu adalah membuat login form dulu. Nanti kita lakukan prosesnya, proses loginnya, lalu kita buat halaman. Saya identikan sekarang itu halaman form ya, halaman home. Artinya setelah kita login nanti akan didirect ke halaman home misalkan. Nah, tapi halaman home tersebut itu harus bisa diakses hanya jika user yang sudah terautentikasi atau yang sudah melakukan login dan berhasil. Maka dia bisa mengakses halaman tersebut. Ya, kita akan coba lakukan hal tersebut secara sederhana. Yang pertama akan saya lakukan, ini materi tetap filenya masih tetap menggunakan yang kemarin. Saya akan coba tambahkan di sini login form ya. Kita akan buat dulu login form. HTML H1 login form. Kita buat di sininya form, actionnya login, actionnya kosong, metodenya post. Kita akan eksekusi di halaman ini saja. Lalu kita buat tabel saja biar terlihat sedikit rapi. TD username, lalu TD ini untuk inputnya, input, type text, name-nya username. Ini kita set require. Nah, setelah ini tutup tr, lalu kita buat dua lagi ya. Yang satu ini untuk password, ini ganti jadi password biar nanti munculnya asterisk. Yang ini saya set namanya jadi password juga. Yang ini saya hilangkan, kita buat login buttonnya ya. Yang ini reset aja ya. Ini kita set reset, name reset, value-nya adalah reset, require nggak usah. Yang ini name-nya saya set login, ininya submit, type-nya, value-nya adalah login. Oke, dan tabelnya belum ditutup, table. Oke, kita cek login form.php. Nah, ini untuk halaman loginnya. Kalau misalkan diklik ini masih belum ini ya, ini belum akan memproses apapun ya. Oke, kali ini sebelum masuk ke pemrosesan login, silakan buat dulu tabelnya. Kalau di sini saya buat tabel user dengan strukturnya seperti ini. Yang pertama ID, username yaitu varchar 100, password varchar 255, nama adalah varchar 150. Sebenarnya nanti untuk yang password kita akan menyimpan menggunakan hash. Walaupun sebenarnya panjangnya itu kalau nggak salah itu 40 atau 60 karakter, tapi kita nggak apa-apa, kita panjangkan aja 2 jam menjadi 255 ya. Jadi untuk segini saja, hanya segini saja, ID, username, password, dan nama ya. Kita buat dulu untuk tabel usernya di database yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, kali ini untuk login ini saya tidak akan menggunakan MD5 atau SHA-1 dan lain-lain. Kita akan menggunakan yang namanya password hash bawaan dari PHP-nya. Nah, untuk itu maksudnya gini, kita akan coba perlihatkan secara mudah
bagaimana ngeproses password hash tersebut. Misalkan gini, saya punya variabel password, anggaplah di sini passwordnya adalah 1234 seperti ini, ya. Dan hashnya artinya pass hash. Kita gunakan fungsi password hash yang di hash itu adalah pass. Jadi kita nge-password yang ini ya, nge-pass yang ini, atau kita input aja deh manual ya, 1234. Nanti kita untuk yang pass ini kita sebagai inputnya ya. Ini input, dan 1234 ini itu adalah yang tersimpan di dalam database. Sederhananya seperti itu. Password hash, dan kita gunakan password by crypt seperti ini. Oke. Nah, kalau misalkan dicek, kita echokan pass hash. Nah, nanti hasilnya setelah di hash itu akan muncul seperti ini. Nah, ini hashnya ya. Jadi yang 1234 tadi itu kita di hashkan menjadi seperti ini. Kalau di refresh pun dia akan sebetulnya berubah-berubah. Nilainya nggak tetap. Artinya setiap saat itu kalau misalkan diklik itu tetap berubah. Walaupun berubah, ini tidak jadi masalah karena dia hash, dan sebetulnya dia tidak bisa balik lagi. Ini bukan konsep enkripsi, tapi nanti cara untuk mengeceknya kita harus menggunakan yang namanya password verify. Misalkan ini, kita menggunakan pengondisian if. Nah, di sini untuk mengeceknya password verify. Yang pertama itu adalah variabel pertama itu adalah inputnya. Misalkan 1, 2, atau kita masukkan yang pass ini ya. Inputnya sebagai pass. Di sini pass. Dan yang kedua itu adalah itu mengeceknya verifikasinya dengan value yang mana. Artinya yang pass hash ini. Misalkan seperti ini ya. Jika ternyata password verify ini true, karena ini pasti bernilai itu kalau misalkan sama, maka anggaplah di sini kita ketikkan password sama. Kalau false, maka password tidak sama. Ya. Kita lihat hasilnya, kita refresh, dan password sama. Kita hilangkan dulu untuk yang ini ya. Kita lihat password sama, ternyata passwordnya sama. Kalau misalkan saya ganti inputnya menjadi 5 misalkan, kita refresh dan passwordnya tidak sama ya. Jadi walaupun value-nya berubah-berubah kalau hash itu, jadi tetap dia nggak jadi masalah ya, karena ini ada fungsi password verify untuk mencocokkan apakah input yang kita punya dengan password yang sudah kita hashkan itu sama atau tidak ya. Jadi tidak menjadi masalah. Jadi kita nanti konsepnya menggunakan password verify seperti ini ya. Ini saya silakan dulu. Oke, untuk proses login saya akan buatkan kelas login. Jadi nanti proses loginnya itu di sini. Mau login, logout, dan lain-lainnya itu ada di sini. Kelas login. Kita nanti akan mengakses ke database ya. Ke kelas database, saya nanti akan menyimpan di dalam DB. Kita akses database-nya menggunakan require once database.php. Oke. Di sini function construct. Yang dipanggil di sini itu adalah this db sama dengan new database. Jadi kelas database-nya kita buatkan objek dengan variabel db. Ya. Oke, nanti kita akan buat di sini function login dan function logout. Ya, kita akan buat di sini.
Oke, kita langsung cek aja di sini. Kita langsung buat loginnya dulu. Kalau di login berarti di sini kita akan menyimpan dua variabel ya, username sama password. Oke, kita buat di sini. Saya akan menyimpan user sama dengan post tadi itu adalah username dan pass sama dengan post password seperti ini ya. Nah, proses login ini seperti ini. Jadi kita nggak akan langsung mencocokkan antara username sama passwordnya, karena passwordnya tadi itu kan itu menggunakan password verify. Jadi saya akan coba pencarian di login ini itu adalah mencari username itu ada atau tidak. Ya, kalau misalkan tidak ada maka username tidak terdaftar. Kalau misalkan ada maka nanti dicocokkan passwordnya dengan yang ada di dalam database dengan yang kita input tadi ya. Makanya di sini saya akan memanggil tabel usernya ya. Berarti this db select, karena tadi kita menggunakan database untuk memanggil data kita gunakan select. Tabelnya user, where-nya username sama dengan user ya. Artinya username itu sama dengan user field yang kita sudah inputkan, yang input tadi di formnya ya. Nah, lalu kita lakukan pengecekan. If jika ternyata terdapat row yang sama atau username-nya sama, maka dia akan jalankan baris yang ini. Atau kita coba yang echo password username terdaftar misalkan ya. Kalau misalkan else, kalau misalkan tidak ada, maka kita tampilkan username tidak terdaftar. Ya, kita lakukan seperti ini aja dulu. Kita akan lakukan pengococokan di login form yang ini. Berarti nanti di sini kita akan panggil loginnya require once login.php. Saya tampilkan di dalam log sama dengan new login. Berarti kita akses di sini. Proses loginnya ya. If is set post login, ketika submitnya diklik ya login, maka dia akan menjalankan login ya. Jadi kita akan melakukan pencocokan di sini ya. Oke, nanti hasilnya kita cek dulu ya. Refresh username. Oh iya, kita usernya di sini sebetulnya saya sudah ada, tapi saya akan coba hapus dulu karena kita mulai dari awal ya. Nah, kita belum bisa mencocokkan datanya karena di dalam tabelnya itu belum ada. Nah, untuk membuatnya kita akan coba buat dulu login formnya atau registrasinya ya. Saya akan coba buat di sini registrasi .php. Saya pakai yang ini aja. Ini bukan login tapi database. Saya pakai user new database karena kita akan inputkan database ya. Ini registrasi. Registrasi, username, password, terakhir itu ada tadi nama ya. Ada nama. Kita lihat di sini. Database-nya username, password, dan nama. Username, password, dan nama. Oke, ini teks. Ini bukan login, tapi name-nya submit. Ini adalah register aja. Submit register. Nah, ini kita inputkan. Ini submit datanya.
sama dengan array. Tadi yang pertama itu adalah username, post username, kedua password dan nama. Ini password dan nama. Oh iya, untuk password kita gunakan hash. Nanti di sini tambahkan password hash. Ini berarti password bcrypt. Nah, seperti ini. Oke, tinggal kita insertkan saja. Tadi db ya, user insert tabel user, dan datanya itu adalah data. Nanti kita reset ke header location, itu adalah registrasi.php. Atau buat ngeceknya kita tambahkan di sini action sama dengan success. Saya tambahkan di sini ini untuk mengecek sudah terdaftar atau belum ya. If is set get, tadi itu action ya, action if getnya action sama dengan sukses, maka tampilkan user berhasil ditambahkan, seperti ini ya. Oke, saya cek ulang, submit. Oke, kita coba tambahkan dulu datanya. Saya buat lagi aja di sini, localhost 8000 registrasi.php. Nah, ini untuk register formnya. Saya masukkan namanya admin, passwordnya 12345, namanya adalah administrator, register. User berhasil ditambahkan. Coba kita lihat di database-nya. Nah, ini sudah ditambahkan. Adminnya, username admin, passwordnya adalah yang ini. Nah, lalu kita lakukan pengecekan di dalam username ya. Tadi itu adalah admin, passwordnya 12345. Nah, username terdaftar, berarti sudah bisa diakses. Kalau misalkan kita acak username-nya, passwordnya pun acak. Kalau misalkan tidak terdaftar, maka username tidak terdaftar ya. Jadi hal yang pertama itu adalah melakukan pengecekan pada username-nya dulu. Baru setelah itu kita lakukan pengecekan pada passwordnya ya. Itu langkah pertama. Lanjut lagi, kita ke login lagi, balik lagi, kita belum selesai di daerah sininya. Setelah kalau misalkan ternyata username-nya terdaftar, nah kita akan lakukan pengecekan passwordnya. Kita lakukan pengecekan password if password verify. Yang pertama itu adalah input, berarti inputnya adalah pass dan disesuaikan dengan res 0 password kan. Artinya kalau misalkan passwordnya sama, maka nanti akan prosesnya di sini. Kalau misalkan gagal, saya masukkan di sini adalah login gagal. Akan seperti ini ya. Nah, jika sama, kita akan membuat sebuah session ya. Kita akan buatkan session di sini. Untuk membuat session itu adalah dengan menggunakan variabel session dan namanya. Saya nyimpan namanya itu adalah username dengan value-nya itu adalah user, dan saya buatkan dua. Session yang kedua itu adalah nama. Namanya itu adalah
res 0 dan nama seperti ini. Lalu kita arahkan headernya ke, nanti kita akan buat halaman home.php. Oke. Nah, selesai untuk login seperti ini. Selanjutnya kita akan buat dulu halaman home-nya. Sederhana saja, tidak ada isi apapun, hanya coba menampilkan selamat datang usernya ya. home.php, HTML, bla bla bla. Di sini kita tambahkan ucapan selamat datangnya ya. Saya menggunakan H1, selamat datang. Lalu tadi kita panggil sessionnya, session nama ya, karena biar nama lengkap. H1 seperti ini ya. Oke. Oke, kita cek dulu. Tadi kalau misalkan admin kita masukkan passwordnya salah, login, maka login gagal. Kalau misalkan admin dan passwordnya 1, 2, 3, 4, 5, harusnya di redirect ke halaman ini. Dan ini ada masih kesalahan karena sessionnya belum dibuat sebetulnya. Undefined variable session ya. Sebentar. Oh ya. Sessionnya harus di start dulu ya. Session start seperti ini. Dia baru nanti akan mulai menjalankan sessionnya. Kita refresh, kita ulang dari awal. Admin 1, 2, 3, 4, 5 login. Undefined variable home line 9. Possession. Sebentar. Line 9 ada kesalahan. Undefined variable session ya, variable session. Saya cek dulu loginnya sekali lagi. Session start. Session start sudah, response verify. Session username sudah. Session nama sama dengan sudah, else. Tambahkan login di sini ya, biar dia mulai start sessionnya. Atau kalau mau lebih mudah, cek di sini aja deh. Session start. Kita tes dulu. Refresh. Nah ini. Berarti sessionnya sudah belum jalan di sini ya. Selamat datang administrator. Ya. Nah, jadi gini. Ini sudah berhasil loginnya, cuma ini masih ada kelemahan. Kelemahannya itu adalah kita bisa mengakses halaman login ataupun halaman form atau home ya dengan sembarangan ya. Artinya gini deh, saya coba session destroy dulu di sini ya. Saya coba hilangkan dulu sessionnya. Coba matikan dulu. Undefined nama, oke. Nah, kalau misalkan kita ngakses, ini masih tetap bisa diakses, tapi tanpa login terlebih dahulu. Harusnya halaman ini itu hanya bisa diakses hanya ketika kita sudah bisa berhasil login. Artinya kita sudah terdaftar atau kita sudah memiliki session tertentu. Nah, untuk menghindari kalau misalkan halaman tersebut sudah bisa diakses atau belum, atau sudah login atau belum, kita bisa menggunakan pengondisian di sini.
if jika ternyata sessionnya belum ada atau I set session username aja ya, maka dia akan diarahkan ke location. Kita akan balikan lagi ke login form ya. Artinya kalau misalkan dia belum login, maka akan dibalikan ke halaman login ya. Kita lihat. Nah, ini. Jadi kalau misalkan kita mengakses home misalkan di sini, dia tidak akan bisa keakses karena dia belum melakukan login. Nah, ketika kita sudah bisa login, kita login, nah dia baru bisa diakses. Walaupun kita balikan lagi ke sini, kita login lagi, ke home lagi, akses, dan ini sudah bisa karena sessionnya sudah terdaftar. Nah, sebetulnya dalam login pun, kalau misalkan kita sudah login, itu sebaiknya kita tidak bisa mengakses ke halaman form ulang, ya. Artinya halaman form ini itu hanya bisa diakses kalau misalkan kita sama sekali belum login atau usernya atau sessionnya belum ada, ya. Makanya di login form ini kita bisa tambahkan if sessionnya sudah ada, sessionnya sudah terbentuk karena username ya tadi, maka kita arahkan kembali ke home. Artinya diarahkan kembali ke halaman home-nya. Ya. Kita coba lihat, kalau misalkan kita refresh di sini, nah ini baru dibalikan lagi ke halaman home. Kalau misalkan kita akses login form-nya, ini tidak bisa diakses. Baru di sini harus ada logout dulu, baru dia bisa diakses ke halaman loginnya. Ya. Setelah ini kita akan coba lakukan logout. Kita buat halaman logout di form, di home. Saya buat di sini. Kita akan buat form ya. Method post form, lalu di sini input, type submit, name-nya logout dan value-nya adalah logout. Maka dia akan dijalankan posting ini. Nah, lalu di sini saya akan buatkan prosesnya. Kalau misalkan tombol logout tersebut diklik, if is set itu logout $post logout, maka dia akan menjalankan logout. Ya. Oh ya, kita akan mengakses ini. Kita mengakses kelas login yang ini ya. Kita akan coba mengakses kelas login nanti karena fungsi logoutnya dari kelas login. Maka di sini kita harus require. Session start nggak usah, karena secara otomatis ketika kita membuat objek dari login itu session startnya sudah ada. Ya, jadi tidak usah dipanggil lagi session startnya. Require once login.php, kita buatkan objeknya log sama dengan new login. Oke, seperti ini. Ini lognya sudah mengarah ke logout seperti ini. Nah, tinggal kita tambahkan fungsi logoutnya. Di sini kita hanya akan menghilangkan sessionnya. Jadi kita cek aja di sininya. Saya menggunakan condition if. Takutnya bisa diakses sembarangan, tapi proses ini harus diakses ketika kita menekan tombol logout. Ya, makanya saya menggunakan set post logout, maka langsung session destroy, lalu arahkan ke login form lagi, login form.php. Oke, selesai. Kita coba untuk yang logoutnya. Nah, ini logout sudah ada.
Kalau misalkan mau lebih enak terlihatnya, kita bisa nambahkan di sininya on click return confirm. Apakah Anda yakin akan keluar dari sistem? Nah, kita tes dulu. Logout, apakah Anda yakin keluar dari sistem? Kalau cancel enggak, kalau oke, berarti dia diarahkan lagi ke login formnya. Ya. Nah, lalu pas giliran sudah mulai sudah logout ini ya, kita akses ke home, ini tidak bisa. Ya. Jadi fungsi session itu untuk mengirimkan variabel itu dimanapun ini ya, maksudnya itu sebenarnya simpannya di cookies. Jadi penyimpanan variabel tersebut itu disimpan di dalam temporary sebetulnya ya. Jadi kalau misalkan kita simpan, kita akses, ya artinya setelah kita login kan session tersebut dibentuk. Selama session tersebut masih ada, belum di-destroy, berarti kita bisa ngeakses variabel tersebut ya. Makanya untuk melakukan, biasanya karena login itu biasanya harus dibuatkan session ya. Session tersebut kalau misalnya kita login ya, ini kita cek aja. Ini terbentuk di, kita lihat di sini di inspect, di cookie localhost session. Sebenarnya ada di sini ya. Terbentuknya sudah di sini. Ini PHP session ID, ini sudah terbentuk. Yang ini kalau lihat datanya, kalau nggak salah, sebentar saya cek ulang dulu. htdoc di sininya bingung temporary-nya di mana untuk yang bagian ini. Nah ini coba lihat yang ini. Kita coba buka ini yang terakhir ya. .modify yang today yang dibuat ini. Kita buka pakai text editor. Oke. Kalau bisa dibuka. Atau saya buka lewat ini aja deh. Ini administratornya ke ini. Saya coba buka di sini privilege-nya, everyone. Oke, kita cek. Ini MySQL atau yang kita ulang lagi. Kita logout dulu ya. Saya ngelogout dulu. Ini sessionnya sudah ada. Size 35, saya tambahkan admin 1345. Login. Select cookie to previous. Kita lihat di sini. Lihat yang ini ya.
Sebentar. Ini saya logout. Lalu untuk yang ini saya close dulu. Harus di clear cookies. Oke, untuk melihatnya sebenarnya harus cookiesnya harus di clear dulu ya di dalam browsernya, baru nanti kelihatan. Ini terlalu banyak cookies yang hadir di yang saya simpan, jadi nggak bisa terbaca dengan baik. Jadi pokoknya semua session tersebut itu disimpan di dalam folder temporary yang ada di dalam exam. Kalau di exam ada exam, lalu ada temporary. Nah ini yang terbarunya disimpan di sini. Ya, itu semua cookies sebenarnya simpan di sini. Ya, oke. Untuk proses login itu sudah kita review dulu. Jadi proses login itu kita tidak menggunakan enkripsinya, atau itu tidak menggunakan MD5 ataupun SHA-1 dan lain-lain, tapi kita gunakan yang namanya password hash ya. Artinya password hash untuk bukan enkripsi ya, tapi hash dari password yang sudah kita input, dan untuk mencocokkannya kita menggunakan password verify ya. Jadi prosesnya sudah disediakan oleh PHP dan kita tidak usah menggunakan MD5 atau apapun itu, langsung mencek aja dengan menggunakan hash yang sudah disediakan oleh PHP-nya ya. Dan setelah passwordnya sama ataupun misalkan terautentikasi, maka kita buatkan session user sama session namanya, yang session tersebut itu akan aktif selama cookie-nya masih tersedia ya, karena disimpannya di dalam cookies. Jadinya selama dia masih aktif atau cookie-nya masih ada, maka dia bisa dijalankan atau sebelum kita melakukan destroy terhadap session yang ada di dalam site yang ini ya. Begitu untuk sederhananya dalam penggunaan login dan penggunaan session. Jika ada yang mau tanyakan, silakan nanti bisa komunikasi langsung dengan saya secara pribadi. Mungkin materi yang ini yang bisa saya jelaskan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.